Halo pemirsa Autobuild, hari ini saya sudah berada di ballroom Hotel Grand Indonesia Kempinski dalam rangka peluncuran mobil-mobil Mazda terbaru. Ingin tahu mobil apa saja yang diluncurkan hari ini? Kita lihat yuk. Oke, untuk yang pertama ini di depan kita sudah ada Mazda MX-5. Ini sebuah roadster yang memang sangat fun to drive untuk dikemudikan. Dan coba lihat, ini merupakan varian yang beratap soft top. Oke, kita sekarang ke Mazda 3. Ini merupakan medium hatchback, ini Mazda 3 yang akan menjadi pesaing terberat dari Honda Civic Hatchback. Kita beralih ke sana lagi. Nah, mungkin bila Anda melihat tampilan depannya ini merupakan sebuah Mazda 6. Kita lihat bagian belakangnya. Ini sebuah Mazda 6 Estate, jadi memang bentuknya wagon, menarik banget. Perbedaannya memang tidak banyak dibanding versi sedannya, hanya saja di bagian atasnya ada roof rail juga, dan tentu bentuk Estate-nya di bagian belakang yang mempunyai bagasi lebih luas. Oke, sekarang kita ke Mazda 5. Ini merupakan sebuah MPV, ini bisa dibilang adiknya dari Mazda 8. Jadi memang dia punya pintu sliding door yang bisa dibuka secara otomatis. Di mobil ini sudah menggunakan teknologi Skyactiv, hanya saja cuma ada di mesin dan juga transmisi. Sementara dari sisi bodi dan juga sasis belum menggunakan teknologi serupa. Dan yang paling ditunggu adalah Mazda CX-3. Ini sebuah crossover yang paling ditunggu-tunggu karena kehadirannya juga sebelumnya pada tahun lalu sudah ada di Gaikindo International Auto Show. Ingin tahu lebih detail soal CX-3, yuk kita lihat lebih dekat lagi yuk. Ini merupakan sebuah crossover, memang kalau dilihat dari sisi desain, ini masih menggunakan desain kode Soul of Motion. Jadi memang bisa dibilang agak, istilahnya agak membosankan gitu, karena desainnya mirip-mirip dari Mazda 6, Mazda 2, Mazda CX-5 juga. Oke, di bagian depan mobil ini sudah menggunakan jenis lampu proyektor, dan bisa dilihat DRL-nya juga mirip-mirip dengan Mazda 2. Di bawah juga ada proyektor fog lamp dengan teknologi HD. Kita lihat ke bagian sampingnya ya. Ini yang menarik adalah dari mobil ini, bila dilihat dari frontal samping, ini mobil seperti atapnya mengambang. Ini istilahnya floating roof yang memang secara desain sedang in di teknologi di otomotif. Bisa dilihat, ini bisa dilihat dari karena penggunaan kaca dan warna hitam di sini sehingga mengesankan atapnya seperti mengambang. Dan pada bagian pelek juga ini sudah menggunakan ukuran 18 inci, sedikit lebih kecil daripada Mazda CX-5 yang menggunakan pelek 19 inci. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya ya. Nah, kalau dilihat dari tampilan belakang, ini desain lampunya sebetulnya mirip-mirip dengan Mazda 2. Hanya saja memang ini berbeda pada bagian LED-nya. Dia memanjang seperti ini. Lantas juga di bagian bawah ini yang mengesankan mobil ini sporty adalah muffler gandanya di bagian bawah. Ini membuat mobil ini tampil lebih sporty, dan karena ini memang mobil jenis crossover juga, beberapa bagian bawahnya ini menggunakan finishing warna hitam. Pun begitu dengan bagian fendernya, karena memang konsepnya crossover, jadi memang ini fendernya sedikit lebih besar. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalam. Nah, saat ini saya sudah berada di kabin Mazda CX-3. Kalau dari posisi duduk ini memang ini masih menggunakan manual, belum elektrik, dan ini bisa kita pompa juga untuk menaikkannya. Begitu pula dengan setir yang bisa tilt dan telescopic steeringnya. Unit yang kita review kali ini merupakan Mazda CX-3 tipe Grand Touring. Jadi di bagian kabin juga ini sudah dilapis dengan joket, dilapis dengan kulit, berpadu dengan bahan sweat nih. Dan yang menarik adalah aksen-aksen warna merah di bagian sini. Di bagian ini juga disematkan kulit warna merah marun. Begitu juga di sini dengan aksen karbon di sini yang membuat tampilan interior lebih sporty. Kalau secara keseluruhan dari soal desain ini
bisa dibilang hampir mirip dengan Mazda 2. Dari mulai setir, dashboard gitu ya, sampai ada head-up display di sini. Pun begitu dengan panel instrumen yang sangat benar-benar mirip dengan Mazda 2. Di sini juga ada tombol MCD Connect yang sudah tersedia di CX-3. Begitu pula dengan tombol, ini ada mode berkendara. Anda bisa memilih dengan pilihan normal dan juga sport untuk akselerasi yang lebih responsif. Layar head unit, ini sudah touchscreen juga, tapi sayangnya nggak bisa nyala. Oh ya, ini juga CX-3 sudah dilengkapi dengan sunroof, mirip dengan kakaknya, Mazda CX-5. Oke, sekarang kita pindah ke belakang aja ya, untuk merasakan impresinya. Duduk di jok baris kedua memang rasanya tidak terlalu sempit, apalagi untuk room. Hanya saja untuk headroom ini memang saya dengan postur yang tinggi 168 cm, ini memang agak mepet ya. Tapi masih dalam taraf aman lah, bisa dibilang. Ini harusnya ada, oh sayangnya seatbeltnya ngumpet. Ini juga seatbelt 3 titik tersedia untuk semua penumpang. Artinya untuk safety Mazda memang benar-benar concern. Lalu di sini memang ada tempat untuk penyimpanan. Di sini juga ada untuk cup holder. Aksen-aksen merah juga di sini ada juga untuk bagian belakang, jok kulit dan juga suede sama seperti di depan. Oke, sekarang kita lihat ke bagasi ya. Ternyata Mazda CX-3 mempunyai bagasi yang cukup luas dan terdapat tutup ini, jadi kalau misalnya Anda bepergian dan menaruh barang di dalam, bisa menjaga privasi dari barang-barang Anda. Dan coba kita lihat, oh ini menggunakan ban full size, jadi bukan spare tire yang kebanyakan digunakan di mobil-mobil Eropa. Oke, terakhir kita lihat ke bagian mesinnya ya. Dan inilah merupakan mesin yang digunakan Mazda CX-3. Mesin ini menggunakan teknologi Creative G 2.0 yang juga sudah digunakan pada Mazda CX-5. Mesin ini menghadirkan tenaga 148 dk serta torsi di angka 192 Nm. Dan menariknya adalah torsi 192 Nm ini bisa diraih mulai putaran 2800. Dan ini merupakan putaran mesin ideal yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Udah gitu juga transmisinya juga masih sama, menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan Sky Active Drive. Oke, baik pemirsa, untuk lebih detailnya nantikan video first drive dari kami, dan jangan lupa saksikan video-video lainnya di channel Autobuild Indonesia, dan jangan lupa subscribe atau komen bila Anda menyukai video ini. Dan sampai jumpa.